Pagi Bapak Ibu semua, dan ini udah jelas ya, nggak gaung ya. Saya pertama ini ya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Safi Amira, teman-teman Ubaya yang sudah mengundang saya, dan sejak masuk tadi saya langsung bernostalgia karena tahun 96 sampai 2007 saya pernah berada di kampus ini, dan saya bahagia sekali bertemu dengan teman-teman lama yang beberapa maaf saya sudah lupa dan juga berkenalan dengan teman-teman baru ya. Nah, saya berterima kasih sudah diundang untuk mengenang peristiwa Mei 98 ini. Kebetulan pada waktu itu saya sudah di Surabaya dan bergabung juga di Safi Amira dan di Gema Sukma. Dan saya sebagai generasi yang lahir di masa Orba itu mengalami sendiri seperti tadi di film pembukaan itu ya, yang namanya diteriakin Cino, Cino itu sudah beberapa kali terjadi. Dan juga apa yang saya ingat itu jauh sebelum Mei 98, suatu hari saya masih umur 10 tahun, ayah dan ibu saya berembuk tentang ternyata mereka tegang karena di Solo sedang ada kerusuhan rasial juga. Dan ini membuat kemudian ketika Mei 98 ini terjadi, saya selalu bertanya-tanya, kenapa ya Tionghoa non-Tionghoa itu kok mudah sekali diadu domba, dan ini tuh akarnya di mana? Nah, itulah yang kemudian memotivasi saya untuk mengambil topik kekerasan dan diskriminasi rasial terhadap Tionghoa Indonesia ini sebagai topik tesis saya saat saya mendapatkan beasiswa ke Universitas Amsterdam. Nah, next, di sini kita mengetahui bahwa yang namanya Tionghoa itu sudah ada sejak lama sekali, jauh sekali sebelum Belanda datang, dan tidak ditemukan menurut karya para sejarawan seperti misalnya Danny Lombard, Claudine Salmon, ya Leonard Blusse dan seterusnya, tidak ditemukan adanya jejak konflik. Ya, mungkin ada konflik individual, tetapi konflik komunal itu tidak ditemukan pada saat orang-orang Tionghoa ini datang ke Nusantara sejak di abad ke-9. Ya, kalau dari karya Blusse di Nusa Jawa Silang Budaya, itu orang-orang Tionghoa sudah datang jauh sebelum orang-orang Eropa, juga termasuk orang Arab dan India. Tetapi pasca kedatangan Belanda, maka terjadi perubahan yang cukup drastis antara hubungan relasi Tionghoa non-Tionghoa. Nah, di sini saya mencoba untuk menunjukkan berbagai kerusuhan anti Tionghoa yang pernah terjadi, mulai dari yang paling awal tahun 1740, yaitu pembunuhan massal di Batavia atau Jakarta sekarang, dan kemudian juga dilanjutkan dengan adanya kerusuhan-kerusuhan sporadis di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kudus misalnya ya. Nah, itu terjadi juga di tahun-tahun berikutnya, dan kemudian juga di masa revolusi. Ini berdasarkan dari catatan buku Indonesia dalam Api dan Bara yang diterjemahkan oleh Benedict Anderson. Itu juga terjadi beberapa kekerasan terhadap Tionghoa seperti di Medan, di Surabaya, di Jawa Barat. Nah,
Dan selanjutnya ya, sampai kemudian di masa Soekarno pun itu sudah ada kerusuhan atau kekerasan terhadap Tionghoa, terutama pada saat dilaksanakannya PP 10, yaitu di saat Tionghoa harus keluar dari pedesaan dan kemudian mereka hanya diperbolehkan tinggal di kabupaten, kota paling bawah selevel kabupaten, dan ini kemudian terjadi perampasan, mungkin juga kekerasan di seluruh di banyak tempat di Jawa. Karena almarhum mertua saya sendiri mengalami juga itu di Bandung dan di Cirebon. Dan kemudian terjadi di tahun 63 itu kerusuhan anti Tionghoa di Bandung ya. Kalau ini saya ketemu dengan korbannya itu di Belanda, mereka lari ke Belanda. Dan kemudian di tahun 65 sampai 67 pada saat ada pembunuhan massal untuk orang-orang yang dituduh komunis. Nah, itu Tionghoa juga ada yang menjadi sasaran. Nah, ini jumlahnya mungkin sekitaran 2000 dari total yang 500.000 lebih, atau bahkan Sarwo Edi sendiri mengklaim 3 juta ya. Nah, tapi komunisme dulu sering dilekatkan dengan ketionghoaan, terutama karena Cina sudah di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Dan kemudian juga ada berbagai kerusuhan di zaman Orba. Ya, ini yang kemudian memuncak di kerusuhan Mei 98. Bahkan menurut Jerma Purde itu kerusuhan setelah pasca reformasi juga terjadi di beberapa tempat. Nah, kenapa ya kok seperti ini? Nah, saya berusaha menelisik akar masalah, yaitu ternyata akarnya panjang sekali, dan saya hanya akan membahas kerusuhan yang 1740 dan kerusuhan Mei 98 karena keterbatasan waktu. Nah, yang di sini di 1740 itu dimulai dengan awalnya itu VOC membangun Batavia di tahun sekitaran 1612 ya. Dan untuk membangun kota benteng pada waktu itu, kota Batavia, didatangkan banyak imigran Tionghoa yang bekerja sebagai tukang, membantu membangun benteng, tapi juga sebagai pedagang. Bahkan kemudian jaringan dagang Tionghoa ini kemudian menjadi tulang punggung ekonomi VOC pada waktu itu. Nah, orang-orang Tionghoa kaya dipersilahkan hidup di dalam benteng. Orang-orang Tionghoa yang pekerja, kelas pekerja, tinggalnya di Omelanden, yaitu di sekitaran benteng, melebur dengan masyarakat, tidak pernah ada konflik. Ini berjalan sampai lebih dari 1 abad, sehingga ketika tahun 1740 itu terjadi krisis ekonomi, dan para pekerja imigran dari Tiongkok yang tidak memiliki izin tinggal dan tidak membayar pajak itu mau dideportasi oleh VOC. Nah, ini yang juga agak aneh. VOC itu company ya, perusahaan, tapi berasa kayak negara yang mengeluarkan izin tinggal, majekin gitu. Nah, itu membuat para pekerja yang di sekitaran Omelanden gelisah, dan mereka kemudian melebur dengan masyarakat lokal sampai bersama-sama bekerja sama. 5.000 orang melakukan perlawanan kepada Belanda. Sempat Batavia itu jatuh di tangan mereka selama beberapa hari, tetapi kemudian dengan teknologi yang lebih bagus, yaitu senjata, meriam dan segala macam, VOC bisa mengambil alih kembali Batavia. Dan kemudian VOC merasa bahwa wah, Tionghoa ini berbahaya, dan mereka kemudian dibunuh sampai hampir 10.000 orang. Kemungkinan tidak ada data tentang korban, tapi kemungkinan
ya entah perempuan, anak mungkin juga bisa menjadi bagian dari korban. Dan ini kemudian menjadi pelajaran bagi orang-orang Belanda ketika VOC sudah bangkrut diganti oleh pemerintah Belanda. Mereka jumlah orang Belanda di Indonesia ini selalu sedikit. Bagaimana membuat jangan sampai ada kerjasama lagi yang membahayakan Belanda. Dan kemudian muncullah peraturan-peraturan seperti yang ada di slide berikut. Nah, ini gambarnya ya teman-teman. Ini gambarnya waktu pembantaian massal di Batavia. Ini saya ambil dari tulisan Mary Somerset Woods ya. Nah, kemudian next. Ini dari politik pemisahan ras. Ini yang pertama, ras dikategorisasikan, di mana kelas pertama adalah orang kulit putih, kelas kedua adalah Vreemde Oosterlingen atau timur asing. Dan ini aneh, saya punya kenalan seorang sejarawan Didi Kwartanada yang mengatakan, lah emangnya Belanda nggak asing? Kok dia malah nyebut yang Arab, India, iya, Tionghoa yang sudah melebur lebih lama dari mereka malah dipanggil asing. Kan aneh. Nah, ini adalah konstruksi ya, konstruksi identitas yang kemudian kelas ketiga pribumi. Dan konstruksi identitas yang seperti ini masih sampai sekarang berlaku karena ada peraturan-peraturan turunan yang sangat komprehensif untuk memisahkan antara yang Vreemde Oosterlingen ya, pribumi dan orang kulit putih. Yang pertama adalah Wijkenstelsel, yaitu sistem perkampungan berbasis ras. Jadi kalau di Surabaya ini kita ada pecinan, ada Sunan Ampel, yang orang-orang Arab, ada Kampung Keling dan seterusnya. Itu bukan karena inisiatif pribadi, tetapi karena ditekan oleh Belanda. Seperti yang di peta yang pertama itu adalah peta di Surabaya, di mana kampung itu dipaksakan orang hanya boleh tinggal berbasis rasnya, berbasis area yang sudah ditaruh di peta tersebut. Tapi yang namanya orang itu ya pasti masih ada yang seliwer-seliwer. Dan kemudian antar kampung ya, dan kemudian diterbitkan peraturan berikutnya yaitu Passenstelsel. Sekarang kalau Bapak Ibu mau pergi keluar negeri harus punya paspor. Dulu dari kampung Arab mau ke kampung Cina harus punya izin, ya, seperti paspor. Nah, ini membuat kemudian ya lebih sedikit lintas kampung atau interaksi ya. Tapi tetap ada yang bandel. Dan karena apa? Banyak yang sudah Hitachi ya, hitam tapi Cina alias sudah peranakan ya. Yang sudah kawin campur ya kan, sudah kawin campur dan sulit diidentifikasi. Ya, kalau saya pakai sanggul, terus saya pakai kebaya, saya ngomong pakai bahasa Jawa, ya mungkin saya akan diidentifikasi sebagai Jawa gitu kan. Nah, ini membuat pengawas-pengawas itu kesulitan untuk memastikan bahwa yang melintas kampung ini siapa, sehingga keluarlah peraturan berikutnya yaitu wet samaran, di mana di gambar itu ditunjukkan yang India harus pakai baju India, yang Jawa harus pakai baju Jawa. Ini supaya, dan yang Tionghoa tidak boleh potong kucir ya, yang laki-laki, yang perempuan harus pakai baju kebaya yang khusus untuk peranakan. Ini untuk memudahkan pengawasan, untuk tidak melintas, untuk tidak ada interaksi, tidak ada kolaborasi. Dan kemudian dengan adanya agraria web, ini adat ref, ini hanya orang-orang pribumi dan orang-orang adat yang berhak mendapatkan tanah. Lah, yang Tionghoa terus hidupnya dari mana? Nah, itulah yang kemudian muncul Passenstelsel, yaitu
sistem perdagangan dan monopoli yang memaksa Tionghoa itu hanya boleh dagang, ya, tapi dikasih hak juga untuk monopoli, sehingga mulai muncul konglomerat kaya yang membuat adanya ketimpangan ekonomi. Tapi yang jumlahnya konglomerat itu sebetulnya hanya sedikit. Seperti sekarang di Indonesia masih ada konglomerat, tapi jumlahnya sedikit. Yang lebih banyak adalah Tionghoa yang kelas bawah yang harus pergi ke desa-desa, dan mereka juga ditugasi untuk menagih pajak in natura alias pajak dalam bentuk hasil pertanian, karena ada juga kultur stelsel di mana petani-petani dipaksa untuk menanam yang hasil tanaman yang dikomodifikasi oleh Belanda, teh, kopi, dan lain-lain, gula, beras, dan itu mereka harus membayar pajak dalam bentuk hasil panen yang disuruh mengumpulkan. Itu Tionghoa membuat, Tionghoa sangat dibenci karena orang-orang melihatnya dia yang ngambil gitu, padahal itu diserahkan kepada Belanda. Dan ini yang mulai membuat adanya ketegangan, ya, dan kemudian juga ada pemisahan hukum dan peradilan yang berbasis ras. Next. Nah, dampaknya itu, ya, tadi saya sudah katakan mulai interaksinya menurun, sedangkan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang itu terjadi, walaupun ya masih ada yang berhasil menikah, ya, tapi jumlahnya menikah campur, ya, tapi jumlahnya itu sudah semakin menurun. Dan dengan menguatnya identitas ras, ini yang dipakai adalah lini patriarki, alias seperti ayah saya, itu ayahnya adalah orang Tionghoa, ibunya orang Jawa. Hanya yang dipakai adalah garis ayah. Padahal dalam keseharian ayah saya lebih banyak belajar budaya Jawa. Sampai di hidup dewasanya ayah saya juga mengikuti LSM Muri-Uri Kebudayaan Jawi. Tapi karena menggunakan politik patriarki, itu yang dihitung hanya garis ayah. Padahal sebetulnya ibu ini juga perannya besar, ya teman-teman, dalam keseharian, politik keseharian, termasuk politik kuliner. Sekarang siapa yang nggak makan bakmi, siapa yang nggak makan bakwan, siapa yang nggak makan bakpia, dan siapa yang nggak makan tahu. Ini adalah peran dari perempuan, peranakan yang membuat sebetulnya sudah ada asimilasi dan akulturasi secara wajar terjadi hari-harian, tetapi tidak diperhatikan. Hanya diperhatikan garis ayah, ayahmu Tionghoa, kamu Tionghoa atau kamu Cina juga. Nah, di sini adalah salah satu bentuk dari pemilahan ras yang kaku yang dilakukan oleh Belanda, dampaknya. Dan kemudian ketimpangan ekonomi antara Tionghoa dan non-Tionghoa itu mulai semakin jaraknya semakin meluas, karena Tionghoa tidak bisa bertani, yang boleh bertani hanya pribumi dengan hak tanah tadi, agraria wet. Sedangkan Tionghoa hanya boleh berdagang. Dan ini adalah membuat, minta maaf ya, mungkin saya minta 5 menit lagi. Dan stereotip dan stigma negatif, ya, itu terjadi karena adanya tugas pengumpulan pajak, ya, yang membuat konflik itu menjadi beralih dari sistemik menjadi konflik dan ketegangan horizontal antara Tionghoa dan non-Tionghoa. Dan stereotip negatif, stigma negatif bahwa Tionghoa itu kolaborator Belanda karena dapat hak-hak monopoli, nah itu juga terkait. Nah, padahal bayar pajaknya itu juga nggak diperes. Nah, next. Nah, ini adalah politik yang kemudian direplikasi oleh Orde Baru,
di mana potensi kalau di Orde Baru ditambahkan ya, ada tambahan baru, yaitu Tionghoa itu bisa bahaya, harus diawasi lebih ketat karena berpotensi untuk menjadi koloni kelima dari Tiongkok yang dianggap itu sebagai negara komunis. Dan dicurigai, saya kebetulan dapat dokumen ini dari Bakin ya teman-teman. Saya dapatnya malah dari Melbourne. Bocor ini, dokumennya ini bocor sampai ke Melbourne. Dan di situ saya isi untuk menjadi kaki tangan dari Mao Zedong, alias membuat Indonesia menjadi koloni kelima atau mengkomuniskan Indonesia di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Dan kemudian tetap ada stigma negatif ya, bahwa Tionghoa itu kelompok yang eksklusif dan tidak membaur. Nah, kebijakan ini membuat Soeharto memaksa orang-orang Tionghoa untuk berasimilasi dengan menghapus budaya-budaya Tionghoa, agama Tionghoa, dan juga bahasa, kultur ya. Tetapi anehnya, ini yang membuat ambigu, secara administratif kita terus dipilah dan dibedakan dengan warga negara yang lain. Kenapa? Karena Tionghoa walaupun sudah WNI harus punya SBKRI. Di KTP sempat ada kode khusus juga di akte kelahiran. Itu ternyata ada kode khusus untuk keturunan Tionghoa. Nah, saya cek di akte saya sampai di akte anak saya yang lahir di masa Orde masih ada. Baru dihapus di tahun 2006 ketika keluar Undang-Undang Kewarganegaraan. Itu baru menghapus kode-kode seperti itu. Ya, di anakku. Ini BBTW ini kenal sama dua anak saya. Aktenya ada semua, tak cek. Ya. Nah, kemudian inilah yang pembelajaran ya dari terjadi pembatasan aktivitas dari kaum Tionghoa ini hanya di ranah bisnis. Jadi dulu saya tidak bermimpi bisa jadi dosen UGM. Makanya larinya ke Ubaya. Ya, karena hampir nggak mungkin kalau saya ketahuan Tionghoa, hampir nggak mungkin itu menjadi PNS. Ya, sedangkan dulu dosen UGM hanya bisa PNS. Nah, membuat lebih banyak teman-teman Tionghoa akhirnya masuk ke ranah bisnis dagang, ya. Dan inilah yang kemudian mudah untuk dipolitisir menjadi kambing hitam pada saat terjadi krisis ekonomi, di mana narasi pada waktu itu seingat saya ya, itu adalah Tionghoa ini tidak punya rasa nasionalisme. Indonesia sedang krisis ekonomi, rupiah jeblok di banding dolar itu dari 2.500 atau berapa tuh jadi 17.000. Nah, tapi kemudian orang-orang Tionghoa itu mengubah bisnisnya untuk berinvestasi di luar negeri, membuat rupiah semakin lemah. Dan kemudian juga Tionghoa yang karena harga sembako melonjak, katanya Tionghoa ini menimbun sebanyak mungkin barang-barang dan tidak diperkenankan untuk dijual padahal masyarakat butuh ya. Nah, ini yang kemudian menjadi kambing hitam yang terjadi di kerusuhan Mei next, di mana di Surabaya itu terjadi di tanggal 15 sampai 16 Mei tahun 98 dan menyasar 2 hari itu. Hari pertama menyasarnya di Kota Lama, yaitu di daerah Semampir, Wonokusumo, Simokerto. Tapi apakah ini konflik horizontal atau konflik yang diprovokasi? Karena dari wawancara dengan para korban dan seorang tokoh haji di Kelurahan Semampir, itu dia mengatakan
sore itu tiba-tiba ada ratusan sepeda motor yang masuk ke daerah Semampir, tidak diketahui siapa mereka. Dan kemudian mereka mulai teriak-teriak di depan Polsek Semampir, bakar-bakar ban, dan mereka berkolaborasi dengan preman-preman lokal yang kemudian nunjuk, ini toko Cina, ini toko Cina, ini toko Arab. Dan disitulah membuat serangan itu ditujukan pada tempat-tempat yang dianggap sebagai toko Cina. Nah, menurut si Haji, ini agak aneh. Kenapa? Surabaya memang saat itu membara, karena kita tahu bahwa saat itu ada gerakan untuk melengsarkan Soeharto. Tapi biasanya itu gerakan itu dilakukan di depan kantor DPR atau di depan tengah kota, ya, tidak pernah di daerah Semampir, Wonokusumo, Simokerto yang sebetulnya jauh dari kota. Nah, ini yang membuat apakah ini sebuah provokasi, karena saya juga mewawancarai seorang pelaku yang sempat ditahan di setelah menjarah, ya, dia mengambil cek, dia juga tidak kenal kenapa kok dia ikut. Itu karena pada waktu itu dia melihat ada banyak orang yang mendadak, ya, itu di daerah sana dan mulai menyerang toko-toko dan mulai ada wacana di kalangan para orang lokal, ngambil punya Cina itu gak dosa kok, karena itu kan mereka ngambil dari kita, jadi nggak apa-apa kita ambil punya mereka. Nah, itu adalah narasi-narasi, ya, yang tampaknya sudah sangat mudah untuk dikembangkan pada saat itu di tengah melemahnya ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Nah, di hari kedua kemudian kerusuhan itu menyasar ke Tunjungan Plaza, tapi berhasil dihentikan, tidak sampai separah di Jakarta. Next. Ya, kemudian perempuan juga disasar, ya, yang mana kami jujur itu di hari-hari awal kerusuhan Mei itu kita masih belum tahu kalau di Surabaya itu ada korban perkosaan juga. Baru di 1 Juli 1998 itu kemudian, ya, Haksu Bingki Irawan ini seorang rohaniwan Konghucu, ya, teman-teman dari Bunbyo, itu menyatakan bahwa beliau menerima pengakuan korban kekerasan. Nah, lalu beliau diwawancarai oleh media dan setelah itu beliau diintimidasi untuk ditekan untuk membuka data-data siapa yang menjadi korban kekerasan. Kalau tidak bersedia membuka data, mungkin kalau bahasa sekarang itu dianggap beliau menyebarkan hoax. Dan bahkan sampai kita beliau dipanggil untuk diinterogasi di Polsek Semampir atau Polda, ya. Itu kami yang dari Gema Sukma mendampingi beliau. Nah, karena khawatir beliau dihilangkan paksa. Nah, total korban itu tanda tanya. Yang bisa diidentifikasi itu 15, tapi apakah benar jumlahnya hanya 15? Nah, ini yang sulit karena tidak semua korban itu berani untuk menyampaikan pengalaman yang traumatis, ya. Etnis Arab juga ada yang kena korban. Nah, ini masalahnya apakah keliru atau salah sasar, ya, karena banyak peranakan-peranakan, ya. Nah, itu kita tidak tahu juga, ya. Nah, ini yang membuat, ya, membicarakan trauma itu sangat sulit. Dua responden saya itu saya agak penuh tanda tanya karena waktu mereka membicarakan itu mereka seperti menutupi begitu pengalaman bahwa mereka ada kemungkinan mendapatkan kekerasan seksual
Itu saya curigai nanti kalau mau di sesi tanya jawab, karena waktunya terbatas, saya sudah dikode berkali-kali. Nah itu boleh nanti di sesi tanya jawab kalau ada yang mau tahu pengalaman saya menginterview 5 korban perempuan, itu akan saya ceritakan. Nah kemudian yang membuat saya itu kaget dan merasa bahwa kerusuhan Mei 98 ini yang di Surabaya itu adalah provokasi, bukan karena konflik horizontal, walaupun mungkin ada ketegangan dan kecurigaan atau saling tidak suka misalnya antar etnis, tetapi pada saat setelah selesai kerusuhan Mei itu, saya wawancara beberapa korban, mereka itu loncat dan ditolong oleh tetangga yang orang Arab. Cerita yang mirip seperti itu diceritakan oleh 2 anak gadis yang loncat dari atap rumah pada saat perusuh sudah mulai masuk rumah mereka, dan mereka disembunyikan di rumah orang Jawa di kampung di balik rumah mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa benar sampai segitu parahnya konflik horizontal. Apakah ini bukan terjadi karena adanya provokasi? Karena orang-orang lokal itu justru mendukung korban dan juga memberikan support emosional ya. Sabar, jangan menyerah, kamu pasti bisa bangkit lagi. Itu juga diceritakan, support emosional datang dari para tetangga yang non Tionghoa. Dan besok paginya polisi datang menginvestigasi, tapi cuman mendata, oh ini dibakar, ini dijarah. Setelah itu nothing, nggak ada apa-apa sama sekali, hanya identifikasi. Dan Gemma Sukma sebagai yang tadi mungkin nanti Mbak Tiwi yang bisa menceritakan lebih detail, itu kemudian kita berusaha untuk mendampingi para korban dengan membuka shelter ya. Tapi itu ada Bibi Ayuni, ada Carlos, mungkin nanti bisa cerita gimana pengalaman menunggu telepon dari korban ya. Nah justru kita masyarakat sipil itu yang harus bergerak, karena negara tidak melindungi para korban, bahkan sampai sekarang masih melindungi para pelakunya. Next, terakhir ya. Terakhir, satu lagi ini slide-nya macet ya. Nah, apa yang bisa kita refleksikan itu adalah akibat dari politik pemisahan ras itu ternyata masih berlangsung sampai sekarang dan terus direplikasi, terutama di bawah Orba. Nah, ini membuat saya bertanya-tanya, apakah kita ini sudah merdeka? Well, kita sudah merdeka secara pemerintahan, secara geografis, tapi secara mental kita masih belum merdeka dengan peraturan-peraturan yang tadi disampaikan saya sampaikan. Itu ternyata dampaknya masih sampai sekarang. Antara yang Tionghoa dan Tionghoa mungkin ruang perjumpaannya itu tidak terbuka luas seperti sebelumnya. Dan dalam budaya yang patriarki dan militeristik ini membuat posisi perempuan menjadi sangat rentan, terutama di saat para laki-laki tidak bisa melindungi mereka. Nah, tadi di film sudah disebut bahwa perkosaan itu seringkali itu secara menunjukkan bahwa mereka berhasil menguasai komunitas karena yang laki-laki tidak bisa menjaga perempuan. Dan penyebaran ancaman lewat tubuh perempuan itu terjadi sebetulnya adalah makna dibalik kenapa kok perempuan harus diperkosa. Kalau mau ngambil barangnya ya tinggal ngambil barangnya, kenapa kok harus perkosa. Nah, ini adalah membuat dibalik sistem patriarki yang seperti itu seolah-olah menunjukkan kami laki-laki lebih kuat daripada perempuan,
kalian yang laki-laki, kelompok lawan nggak bisa melindungi, kalian lemah. Itu adalah budaya patriarki yang berada yang harus kita tolak gitu. Kita harus bersatu untuk menolak hal yang seperti itu. Terima kasih, maaf kalau terlalu lama.